illa min nafsi, kecuali kepada diriku sendiri. Aku lebih mencintai diriku daripada mencintai dirimu. Terus apa kata Nabi? La walladzi nafsi biyadihi, bahkan Nabi Muhammad bersumpah, tidak, demi Allah wahai Umar, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, hatta atuna alaikum ahabba min nafsi, sampai engkau mencintaiku lebih daripada kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Sampai engkau mencintaiku lebih dari mencintai dirimu sendiri. Nabi yang mengatakan, Nabi yang bilang. Semenjak Nabi bilang seperti itu, Sayyidina Umar pulang ke rumahnya berpikir, Nabi kok ngomong begitu ya? Nabi kok bilang begitu ya? Terus berpikir, sampai di satu saat Sayyidina Umar sudah bisa mendapatkan rasa cinta yang lebih kepada Nabi Muhammad. Datang beberapa hari kemudian menghampiri Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sambil berjalan cepat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fa'innahu al'an wallah, ya Rasulullah, sesungguhnya saat ini, wallah ya Rasul, anta ahabba ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Cintai engkau lebih daripada diriku sendiri. Dalam hadis riwayat lain, Sayyidina Umar ditanya sama anaknya Abdullah ibn Umar, wahai Abah, kenapa engkau bisa berubah? Yang dulunya engkau mencintai dirimu lebih daripada mencintai Rasulullah, sekarang engkau lebih mencintai Rasulullah daripada dirimu sendiri. Kenapa? Sayyidina Umar mengatakan, setelah Rasulullah mengatakan hal itu, aku jadi berpikir, kalau seandainya cintaku kepada diriku sendiri bisa menyelamatkan aku dari siksa kubur, kalau seandainya cintaku kepada diriku sendiri bisa menyelamatkan aku dari pedihnya padang mahsyar, dari bahayanya berjalan di dalam jembatan Sirat, tetapi cintaku kepada diriku tidak bisa menolongku. Kecintaanku kepada diriku sendiri tidak membawa manfaat untuk diriku sendiri, tapi Rasulullah lah yang bisa menyelamatkan aku dari segala azab Allah. Dimanapun aku berada, Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepadaku. Bahkan ketika aku hidup di dunia ini, sampai di saat aku sakaratul maut, sampai aku menuju alam barzakhu, dan nanti ketika di hari kiamat datang, hanya Rasulullah lah yang bisa menolongku. Maka dari itu, sekarang aku bisa merasakan bagaimana diriku lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diriku sendiri. Bu, Sayyidina Umar sama kita. Kita mungkin belum bisa mencintai Nabi lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Tapi kita harus belajar, kita harus paham. Sayyidina Umar paham
ketika Nabi mengatakan satu kali tentang hal itu. Tapi kita bandel. Padahal guru-guru kita yang ada di sini sudah menyampaikan, cintailah Rasulullah daripada apapun dan siapapun di dunia ini. Tapi kita tetap cintanya hanya kepada apa yang kita miliki. Kita belum sadar nanti ketika Allah melakukan perhitungan terhadap amal-amal perbuatan kita, gak ada yang bisa menolong kita kecuali Nabi Muhammad. Kita gak sadar nanti ketika pedihnya di padang mahsyar, hanya syafaat Nabi Muhammad yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain. Suamimu gak nolong kamu, anak-anakmu sibuk sama urusan mereka, saudaramu dia juga lagi ribet menjawab pertanyaan malaikat, lagi ribet sama dirinya sendiri. Tapi Nabi Muhammad lah yang bisa nolongin kita. Belajar untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada apapun. Jangan cinta kepada selain Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti di yaumil akhir kita menjadi orang-orang yang merugi. Dikatakan sama Allah di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yauma ya'uddu zalim mu'alla yadayhi. Nanti ketika hari kiamat ada orang-orang yang zalim yang menggigiti tangan-tangan mereka. Yauma ya'uddu zalim mu'alla yadayhi. Yaqul ya laitani tahattu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, aduh aku menyesal, kenapa ketika aku hidup di dunia aku tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad. Kenapa ketika aku hidup di dunia aku tidak bisa mencintai Nabi Muhammad. Kenapa ketika aku hidup di dunia tidak ada rasa di dalam hatiku kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang menyesal, yang gak mencintai Nabi Muhammad, yang gak mengikuti Nabi Muhammad, mereka hanya akan menggigit-gigiti tangan-tangan mereka. Dan Sayyidina Ali mengatakan, bi'san nadamah yaumal qiyamah. Tidak ada penyesalan yang benar-benar penyesalan, yaitu penyesalan ketika di hari kiamat. Ini aja deh. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi.